Pembangunan moda transportasi yang akan menjadi andalan transportasi warga DKI Jakarta dan sekitarnya, yakni Mass Rapid Train atau MRT, telah dimulai sejak Oktober 2013 dan diperkirakan selesai tahun depan. Lalu seperti apa progres pembangunannya? Ada rekan Carlos Michael dan juru kamera Chris Dianto, serta tim drone yang akan melaporkan langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta. Carlos, bagaimana dengan pengoboran tanah dengan mesin yang sudah dimulai ya? Ya, Rudi, seharusnya di bulan September ini pengerjaan pengoboran dengan tunnel boring machine atau TBM yang didatangkan dari Jepang sudah harus dimulai. Tetapi tadi kami memantau bahwa pengerjaan masih 30%, itu yang disebutkan oleh Muhammad adalah bagian teknik dari pengerjaan di paket 105 di Bundaran Senayan ini. Dan direncanakan bahwa bor ini akan mulai bekerja mulai pekan ini, dan itu diharapkan akan kemudian menembus jalur sepanjang 5 km yang dimulai dari Bundaran Senayan. Dan seperti apa pengerjaan dari tunnel boring machine ini, kami akan sajikan untuk Anda dalam liputan berikut ini. Setelah ditandatanganinya kontrak untuk tender rolling stock atau kereta listrik MRT pada bulan awal Maret lalu, pekerjaan pembangunan proyek MRT Jakarta terus berlanjut. Pada pembangunan MRT Jakarta fase pertama akan dibangun lintasan sepanjang lebih kurang 16 km dengan 13 stasiun, meliputi 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah, sebagai koridor yang membentang dari selatan ke utara. Selama pekerjaan berlangsung akan diberlakukan manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL untuk meminimalisir kemacetan akibat pekerjaan proyek MRT Jakarta. Untuk pembangunan 6 stasiun bawah tanah MRT Jakarta yang menghubungkan Bundaran HI sampai Gelora di tengah padatnya gedung pencakar langit serta padatnya lalu lintas Jakarta, digunakan teknologi canggih berupa pengoperasian tunnel boring mesin atau TBM, sebagaimana ilustrasi yang disampaikan pihak MRT Jakarta. Sistem TBM ini memiliki dua fungsi sekaligus, untuk pemboran tanah sekaligus pemasangan segmen-segmen beton pada waktu bersamaan. TBM raksasa ini memiliki ukuran diameter 6,65 meter dengan total panjang 90 meter. Terdiri dari 10 meter cutter head dan seal, serta 80 meter supply strain. TBM ini mempunyai 3 bagian utama, yakni cutter head, berupa mata bor yang berputar secara simultan untuk menggerus tanah secara perlahan dengan tenaga hidrolik, yang mampu mengeluarkan air untuk mempermudah penggerusan tanah. Selain dilengkapi pula mixing chamber untuk menampung material galian. Untuk kemudian material galian akan dibawa keluar melalui screw conveyor. Fungsi utama cutter head, mixing chamber, dan screw conveyor harus dikontrol secara teliti. Dan setiap penggerusan tanah sejauh 1,2 meter, mesin pengeboran dihentikan sementara waktu untuk diteruskan pemasangan segmen beton yang dibuat pabrikasi untuk kesamaan ukuran dan kualitas. Untuk membuat satu lingkaran dibutuhkan 6 konsul segmen beton berukuran panjang 1,2 meter dengan lebar 4,2 meter serta ketebalan 30 cm. Alat bor raksasa ini diturunkan di lokasi yang sudah dipersiapkan, kemudian dirakit di bawah tanah yang nantinya menjadi stasiun bawah tanah MRT Jakarta sekaligus ruang workshop dan kegiatan kontrol cabin. Area kontrol cabin menjadi ruang utama kendali yang mengontrol semua kegiatan pengeboran melalui monitor, sehingga jika ada cutter head yang rusak akan cepat diketahui untuk segera diganti baru. Rudi, meski pagi ini peralatan kamera kami tidak bisa diizinkan untuk melihat langsung keberadaan persiapan dari mesin bor ini, tetapi kami dapat masuk. Seorang diri tadi menyaksikan bahwa sudah siap di lubang berukuran 12 diameter 12 dan akan siap dikerjakan dalam pekan ini. Rudi. Ya, Carlos, setelah proses itu, lalu apa tahapan selanjutnya, Carlos?
Iya Rudi, seperti yang saya katakan tadi, pekerjaan untuk pembangunan MRT ini masih 30%, itu berarti masih ada sekitar 70% pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pihak PT MRT. Dalam hal ini akan ada pekerjaan seperti pembangunan jalan layang sepanjang 9,8 km dan juga pengeboran yang meliputi 5,9 km yang akan dimulai seperti yang saya katakan tadi, pengeboran dari Bundaran Senayan ini menuju ke daerah Setiabudi. Dan kita berharap bahwa transportasi massal Jakarta ini yang sampai saat ini pengerjaannya justru menimbulkan kemacetan yang sangat parah di seputaran daerah tempat pengerjaan itu dapat selesai, dan ditargetkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap 2018 saat pelaksanaan Asian Games 2018 transportasi massal ini dapat dikerjakan minimal untuk koridor pertama atau tahap pertama dari 3 tahap yang direncanakan untuk dibangun. Sementara itu dulu kita kembali ke studio. Rudi Andanu. Baik, demikian laporan Carlos Michael dan juru kamera Chris Dianto serta tim drone langsung dari Bundaran Senayan, Jakarta.